Pada pekan kedua Liga Inggris musim 2023-2024, terjadi sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi Brighton. Usai kemenangan kedua dengan skor 4-1 dan dengan 6 poin terkumpul dengan selisih gol 6, mereka menduduki puncak klasemen Premier League. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah klub Brighton berada di posisi pertama dalam kasta tertinggi sepak bola Inggris. Brighton menikmati sebagai pemuncak klasemen hingga jelang pekan ketiga. Pertandingan berikutnya melawan West Ham United dan mereka akan berharap memperpanjang posisi mereka di peringkat teratas klasemen. Perkembangan yang telah mereka capai sangat mengagumkan. Hanya 26 tahun yang lalu, saat bermain di stadion yang bobrok di divisi ketiga, Brighton menghadapi degradasi dari divisi Football League pada musim 1996-1997. Mungkin baru 2 pertandingan di musim ini, dan Brighton mungkin tidak terlalu bermimpi untuk bisa bersaing memperebutkan gelar juara Premier League. Tetapi mereka pantas berada di posisi ini. Roberto De Zerbi telah menciptakan tim yang benar-benar brilian dan penampilan mereka sebagai pemuncak klasemen musim ini seharusnya tidak mengejutkan. Performa mereka hanyalah kelanjutan dari apa yang kita lihat dari tim ini musim lalu. Sejak pertandingan pertama Roberto De Zerbi pada 1 Oktober 2022, tidak ada tim dengan rata-rata nilai XG non-penalti per pertandingan lebih tinggi dari Brighton di Liga Premier. Nilai XG non-penalti Brighton mencapai 1,97. Artinya, Brighton telah menciptakan peluang berkualitas lebih baik secara lebih konsisten daripada Manchester City, Arsenal, Liverpool selama beberapa periode terakhir. Tingkat rata-rata gol mereka sebesar 1,82 per pertandingan menunjukkan bahwa mereka belum sepenuhnya berhasil mengkonversi peluang mereka dengan tingkat yang sama dengan cara mereka menciptakan peluang. Jadi catatan mereka bisa jauh lebih baik jika finishing mereka lebih baik. Di paruh kedua musim lalu, mereka tampil gemilang dengan bermain secara menyerang, berani dan kreatif, dan memastikan lolos ke kompetisi Eropa untuk pertama kalinya. Di musim panas 2023, Brighton menjual 2 pemain terbaik dan paling penting mereka, dengan Moise Caicedo bergabung dengan Chelsea dan Alexis Mac Allister pindah ke Liverpool. Apakah saatnya untuk panik? Sama sekali tidak. Mac Allister pindah dan Brighton secara terbuka mengumumkan bahwa Caicedo tidak dijual dengan harga di bawah yang telah mereka tetapkan. Tetapi mungkin pihak Brighton tahu bahwa pemain Ekuador ini akan pergi. Mereka bahkan mungkin tahu ketika mereka membelinya pada tahun 2021 bahwa dia akan pindah ke klub yang lebih besar. Brighton melakukan perencanaan suksesi dengan sangat baik. Bersama Billy Gilmour, mereka sudah memiliki gelandang tengah muda yang sangat berbakat dan telah menghabiskan setahun di klub dan mengenal strategi De Zerbi. Dan dengan Mahmoud Dahoud, mereka kemudian menambahkan pemain yang lebih berpengalaman musim panas ini. Brighton juga mendatangkan James Milner, yang sejauh ini bermain sebagai bek kanan, tetapi memberikan lebih banyak perlindungan di lini tengah. Transisi menuju kehidupan tanpa Mac Allister dan Caicedo begitu mulus hingga saat ini. Hal ini tidak lepas dari penampilan luar biasa para penyerang Brighton. Brighton mencampurkan pemain muda dengan pengalaman secara baik, dengan Julio Enciso sebagai prospek yang luar biasa dan sudah terlihat bermain bagus di Liga Premier bersama Danny Welbeck, Solly March, Kaoru Mitoma, dan Joao Pedro, pemain baru yang tampil mengesankan di awal musim baru ini. Para pemain ini memiliki nilai XG tertinggi di Liga Premier musim ini dengan 6,23. Solly March, Mitoma, dan bek kiri Pervis Estupinan menjadi 3 dari 4 pemain di seluruh Liga Premier yang memiliki 3 keterlibatan gol di musim ini. Mungkin aspek paling mengesankan dari permainan Brighton adalah seberapa cepat mereka beralih dari membangun formasi dengan sepak bola berbasis penguasaan bola menjadi serangan cepat dan langsung. Itu adalah bagian dari taktik De Zerbi ketika ia memilih untuk menggantikan kiper pilihan pertama Robert Sanchez dengan Jason Steele, yang bisa mengirimkan umpan-umpan akurat dalam jarak yang lebih jauh dengan lebih efektif. Brighton memiliki rata-rata penguasaan bola sebesar 61,5% musim ini, yang hanya kalah dari Chelsea sebesar 69,9%, Arsenal 66%, Tottenham 63%, dan Manchester City 62%. Sementara hanya Arsenal dengan 13 dan City dengan 11 yang memiliki lebih banyak serangan open play, setidaknya 10 umpan yang kemudian berakhir dengan tembakan atau sentuhan di kotak penalti lawan daripada 8 milik Brighton. Brighton dengan 6 serangan menempati peringkat kedua hanya di bawah Aston Villa untuk serangan langsung, di mana serangan langsung adalah serangan cepat ke depan
Tetapi secara harfiah, didefinisikan sebagai runtutan open play yang dimulai tepat di dalam setengah lapangan tim sendiri dan memiliki setidaknya 50% pergerakan menuju gawang lawan dan kemudian berakhir dengan tembakan atau sentuhan di kotak penalti lawan. Brighton juga menjadi tim paling efektif di Premier League. Hanya ada 3 gol yang dicetak dari serangan langsung di Liga Premier musim ini dari semua klub, dan Brighton mencetak 2 di antaranya. Mereka sangat efisien dalam menghancurkan pertahanan lawan dengan cepat. Tim Roberto De Zerbi juga berani dalam menjaga bola. Brighton memiliki jarak rata-rata ke gawang sendiri pada saat rangkaian open play dimulai dengan peringkat keempat terbesar, yaitu sebesar 43,9 meter. Dan intercept bola ketiga tertinggi dalam liga dengan 22, di belakang Manchester United 31 dan Everton 28. Meskipun kedua tim tersebut tidak mencetak gol, tapi Brighton justru bisa melakukannya. Strategi mereka juga bukannya tanpa masalah, karena pertahanan Brighton terkadang terbuka terlalu sering. Namun Brighton menerapkan strategi sepak bola menyerang yang aktif, penuh asertivitas yang biasanya hanya dipertontonkan oleh tim-tim terbesar dan terbaik, tim-tim dengan sumber keuangan terbesar yang dapat mencekik lawan mereka, dan cenderung memiliki lebih banyak kendali atas pertandingan. Tapi mereka melawan semua tatanan tersebut di bawah asuhan De Zerbi. Para fans Brighton mungkin merasa beruntung bahwa Roberto De Zerbi belum dicuri oleh klub yang lebih besar. Dan coba lihat apa jawaban De Zerbi. Saya senang karena saya memiliki banyak pemain hebat. Mungkin tidak sepopuler tim-tim besar lainnya di dunia, tapi mereka adalah pemain yang sangat penting. Selain sukses naik kasta di puncak klasemen Premier League, mereka telah berkali-kali merubah formasi setelah kepergian banyak pemain besar dan bahkan mantan manajer mereka Graham Potter. Dan hingga kini tidak ada yang mengatakan bahwa mereka menyesal menjual Marc Cucurella, Ben White, AS Bissouma, Dan Burn, atau Leandro Trossard. Karena Brighton telah membuktikan bahwa performa mereka tetap meningkat meski ditinggal bintang-bintang mereka. Setelah kehilangan Caicedo dan McAllister musim panas ini, dengan De Zerbi sebagai pelatih, akan menarik untuk melihat perkembangan Brighton hingga akhir musim nanti. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.